Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja program pendidikan guru dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Siti Jaina. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan LPTK Universitas Negeri Padang. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja program pendidikan profesi guru di kelas 10 animasi dengan materi teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Untuk lebih jelasnya, silahkan saksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Guru absen dulu ya. Aespa Eva Purnama, Bayu Satrio, Dinda Septrianti. Sakit. Sejak kapan Dinda sakit? Kemarin. Ya, mudah-mudahan segera pulih ya. Amin. Dinda. Nah, sebelum ke materi, Bu Guru akan memberikan ini dulu video motivasi ya, biar kalian lebih semangat lagi. Akan diperhatikan ya video motivasinya. Itu video motivasinya ya. Bagaimana, termotivasi atau tidak? Termotivasi. Ya, tadi intinya tentang apa? Mengeluh ya. Jadi kita itu tidak boleh mengeluh, harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki tentunya ya. Itu. Semangat. Nah, hari ini Bu Guru akan bertanya dulu nih. Ada yang masih ingat nggak ini tentang materi minggu lalu? Apa yang kita pelajari?
tentang minggu lalu kita belajar tentang apa? cara kehidupan manusia pada zaman praksara. Mengenai corak kehidupan manusia pada masa praksara. Itu ya, minggu lalu. Berarti kalau masih ingat, alhamdulillah kita sekarang tentunya akan lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu kita akan lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu kita akan belajar tentang teori-teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Nusantara. Bentar, Bu, persiapkan dulu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ini. Hari ini kita akan belajar tentang teori-teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara dengan menggunakan model pembelajarannya PJBL ya, atau Project Based Learning. Nanti silakan Anda semuanya membuat infografis ya tentang teori-teori tersebut yang ada ya. Nah, sebelum lebih lanjut, guru akan menjelaskan dulu tentang capaian pembelajaran ya. Terus yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran ya. Setelah kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis ya. Nanti kalian menganalisis permasalahan terkait proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara ya melalui model pembelajaran PJBL ya, dengan membuat infografis ya. Yang kedua yaitu peserta didik mampu mengevaluasi ya hasil diskusi tentang masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha melalui aktivitas evaluasi pengalaman bersama ya, pengalaman bersama dalam membuat proyek terus secara mandiri ya. Tanya-tanya nih, tahukah kalian gambar apa ini? Candi Prambanan. Terus yang kedua gambar apa ini? Biksu ya, para biksu. Kita kembali lagi ke gambar yang pertama yaitu tentang candi. Kenapa guru menampilkan gambar ini? Ada kaitannya enggak dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Ada ya. Alasannya apa? Kenapa guru ngambil gambar candi ini? Ya, karena candi ini merupakan salah satu peninggalan dari ya pada masa Hindu-Buddha di Nusantara. Udah pernahkah berkunjung ke sini? Belum semua? Belum. Nanti kalau studi tour kita agendakan ya berkunjung ke sini ya. Biar kalian lebih mengenal tentang sejarah ya. Nah, yang kedua ini gambar apa ini? Biksu yang sedang apa ini? Jalan bakti ya. Ini sedang melaksanakan ritual apa? Hari Waisak. Ya, namanya itu tujuannya yaitu datang ya ke Indonesia untuk memperingati Hari Waisak ya dengan melakukan perjalanan tudong ya. Perjalanan tudong ya. Dari mana ke mana ini? Dari ya, sudah pernah lihat semuanya? Sudah. Mana lihatnya? Di TikTok. Ya, di TikTok, di Instagram ya, di berita-berita di televisi ya. Banyak sekali menampilkan berita tentang para biksu ini yang akan melakukan perjalanan yang sedang melakukan perjalanan religi ya dari Thailand. Tujuannya ke Indonesia. Tempatnya di Candi Borobudur ya. Kenapa Candi harus ke Candi Borobudur? Kenapa nggak ke Prambanan? Karena Candi Borobudur ya masuknya ke Buddha. Oh
ya. Burha. Karena Candi Borobudur itu ya, sebelum membentuk kelompok buku ini dulu. Kita akan membuat proyek, barangkali kalian belum jelas, buku dijelaskan sekali lagi, akan membuat proyek pembelajaran namanya project based learning ya, dengan membuat infografis di aplikasi Canva yang menggunakan medianya laptop ya. Nah, nanti diselesaikan ya, diselesaikan sesuai waktu ya, sesuai waktu diselesaikan, nanti ditampilkan ya, dipresentasikan dari kelompoknya masing-masing seperti itu ya. Nah, nanti untuk penilaiannya guru akan menilai bagaimana hasil ya, hasil proyek, bagaimana cara penyampaiannya ya, bagaimana kelengkapannya ya, seperti itu. Paham ya? Paham. Ya, nanti yang memiliki nilai tertinggi akan guru kasih hadiah ya, si bonus. Nah, kita bagi kelompok dulu ya. Untuk yang kelompok 1 itu dipimpin atau dimulai dari Bayu kelompok 1 ya, Bayu, Arespa, Wina, Yuni, sama Yayam. Mana? Tunjuk jari yang kelompok 1. Ya. Kelompok 2 yaitu Siti Ramdhani, Harsini Fitri, ini Dinda ya, ini Dinda Yulia Rahma ya, kelompok 2. Dinda Rahma Yuliana ya, maaf suka balik-balik, sama Yuliasi. Untuk kelompok 3 ada karena kita nggak masuk, tidak dimasukkan ya, ini ada Muhammad Fardan Ridho, kelompok 3 ya Ridho, Nur Melia Maisayu, Yeyen Yohana, sama Cindy ya. Nah, untuk kelompok 4 yaitu ada Nur Hasana, Mutiara Hesa, Rifki Saputra, sama Wida Amelia. Jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sama sebelah sana kelompok 4 ya. Untuk bahan literasinya bebas ya, boleh dari mana saja, dari buku, media cetak, dari internet boleh ya, boleh menggunakan handphone asal tidak digunakan untuk menggunakan sosial media atau digunakan untuk bermain game saat pembelajaran berlangsung ya, hanya untuk belajar mencari literasi. Paham ya? Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nanti sambil bergabung guru akan membagikan RKPD-nya ya. Lalu ya. Sambil mengamati teman-teman yang lainnya bagaimana mengerjakannya nanti, karena ada penilaian sama peserta didik ya. Nanti ada penilaian mandiri juga, ada penilaian sama peserta didik juga. Nanti formnya guru bagikan ya di akhir pembelajaran. Silakan sekarang sambil mengamati dulu ya.
dibuat sekreatif mungkin biar nanti dapat gift ya dari guru. Silahkan di RKPD-nya diisi ya, jangan lupa nama kelompok ya, nama anggota kelompoknya ya. Habis sudah semuanya kelompok 1 sampai 4 sudah ya. Kalau sudah alhamdulillah, tentunya kalau belum guru akan ngasih waktu kelonggaran lagi 5 menit. Tapi kalau semuanya sudah, oke silahkan ya dipersiapkan untuk presentasi ke depan ya. Nanti kita acak ya tampilnya sebentar ya. Dipersiapkan dulu untuk presentasinya. Nanti setiap kelompok, perwakilan dari setiap kelompok silakan ke depan ya untuk mengambil undian urutan presentasi ya. Ya dibuka langsung ya. 3. Berapa? 2 ya. Sesuai ya. Iya. Oke, silakan lagi kembali ke tempat. Oke, silakan untuk kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Tiro dari kelompok 3 yang menjadi moderator. Perkenalkan, ini teman-teman saya yang bernama Cindy dan Dewa. Langsung saja, penyampaian materi akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Melia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Jadi masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia itu terdiri dari 5 teori. Yang pertama teori Waisak, dikemukakan oleh Ejefron yang menyebutkan proses masuknya kebudayaan Hindu melalui hubung dagang dari India antara India dan Indonesia. Adapun kelebihan teori ini yaitu pembuktikan bahwa wilayah Asia Tenggara dulunya merupakan jalur perdagangan yang ramai. Dan kelemahan teori ini yaitu Waisak hanya rakyat biasa yang tidak mampu memahami bahasa Sanskerta. Dan menurut kelompok kami teori inilah yang paling berat. Dan teori yang kedua teori Brahmana, dikemukakan oleh Jesse Fadler. Pendapatannya itu didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha di Indonesia. Penjelasan lebih lanjut dijelaskan oleh teman saya pada zaman persidangan. Langsung saja ke teori nomor 3, teori kesatria. Dikemukakan oleh Sisi menjelaskan bahwa golongan kesatria yang turut menyumbangkan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Kelebihan adanya pembuktian kerjasama antar negara masa itu. Kelemahan tidak adanya peninggalan. Yang keempat, teori arus balik, dikemukakan oleh FDK. Pendapat ini
TK bosnya. Pendapat ini menjelaskan peran aktif dari orang-orang Indonesia pengembangan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kelebihan teori ini adalah adanya bukti nyata berupa peninggalan prasasti. Kelemahannya, kemungkinan orang Indonesia pergi ke India untuk mempelajari kebudayaan keagamaan Hindu-Buddha yang sangat sulit. Kelima, teori sudra. Teori ini disampaikan oleh Van Haber yang mengatakan bahwa peperangan yang terjadi di India pada saat itu menyebabkan golongan sudra menjadi buangan. Kelebihan sudra kemungkinan dipindahkan ke wilayah lain. Kelemahan, kaum sudra tidak berpendidikan. Menurut kelompok saya, teori yang paling lemah teori sudra. Silakan selanjutnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Barang saya ada pertanyaan atau silakan. Kelompok 1 bertanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Wira Susilawati, saya dari kelompok 1, ingin bertanya kepada kelompok 3. Komoditi apa atau barang apa yang didagangkan pada masa Hindu-Buddha? Kira barang dagang apa yang diperdagangkan? Siapa yang menjawab? Itu menjawab. Silakan. Yaitu sutra, perhiasan, wangi-wangian, dan obat-obatan. Ya, dari India ini dibawa sutra, wangi-wangian, obat-obatan ya. Barangkali ada yang mau menambahkan? Tidak ya? Sudah cukup jelas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki. Saya sebagai moderator dari kelompok 4 ingin memperkenalkan teman-teman saya yang bernama Mutiara, Nurhasana, dan yang duduk bernama Wida, yang akan mempresentasikan teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha atau Nusantara. Langsung saja penyampaian materi akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya saya persilakan. Teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang pertama adalah teori kesatria. Teori kesatria mengatakan bahwa proses masuknya agama Hindu ke Indonesia dilangsungkan oleh para kesatria, yakni golongan bangsawan dan prajurit perang. Teori yang kedua adalah teori Waisak. Teori Waisak berpendapat bahwa pedagang India memiliki peran penting dalam penyebaran agama Hindu. Teori arus balik. Teori arus balik adalah teori yang menyatakan bahwa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia adalah hasil dari peran aktif bangsa Indonesia itu sendiri. Yang keempat, teori Brahmana. Teori Brahmana menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia Teori Brahmana menyatakan bahwa agama Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara dibawa oleh kaum pendeta yang diundang para penguasa di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu teori Sudra. Teori Sudra menurut pendapat Van Haber, ia menyatakan bahwa penyebaran dan kebudayaan agama Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh kaum Sudra. Ia menyatakan bahwa penyebaran dan kebudayaan agama Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh kaum Sudra atau kaum Buddha. Dan menurut analisis dari kelompok 4, teori yang paling kuat yaitu teori kesatria dan yang paling lemah teori Brahmana. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan bagi kelompok yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sudi dari kelompok 3. Itu sekarang nggak ada personilnya. Oh, Yang dibayar di video. Perkenalkan, nama saya Sudi dari kelompok 3 akan bertanya ke kelompok 4. Apakah ada kaitannya kaum kesatria dengan adanya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara?
Mengapa kelompok 4 berpendapat bahwa teori kesatria yang paling kuat, padahal di teori ini tidak ada bukti tertulis pernah terjadinya kolonisasi oleh kaum kesatria India. Kan ya? Mau ditanya langsung apa ditampung dulu jawabannya? Dijawab langsung atau bertanya? Ada yang bertanya lagi? Jawab langsung. Jawab langsung ya, silakan. Silakan untuk teman saya untuk menjawab pertanyaan yang Siapa? telah ditanyakan kepada Wida. Oh, tidak. Ya. Alasannya, pada zaman dahulu di India sering terjadi perang antar golongan. Jadi para prajurit yang kalah perang meninggalkan India dan mendirikan koloni baru sebagai tempat tinggalnya. Itu ya alasannya. Pada zaman dulu di India sering terjadi peperangan antar golongan termasuk antar kasta ya. Sehingga mereka itu karena sudah jenuh, sudah lelah, mereka itu melarikan diri ke tempat-tempat baru, mungkin termasuknya Indonesia, dan disinilah mereka mendirikan koloni baru dan menyebarkan agama Hindu Buddha di Nusantara ini ya. Dan kelompok 3 puas ya. Apakah ada pertanyaan yang lain? Kan kalau ada pertanyaan yang lain? Tidak ada ya. Hanya satu ini berarti ke kelompok 4 ya. Sudah yang lain gimana sudah? Sudah puas ya. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, silakan kepada kelompok 4 untuk ditutup ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari keempat tadi silakan ya, kalian mengkoreksi hasil kerja masing-masing dibandingkan dengan kelompok yang lain ya. Barangkali ada yang kurang lengkap, silakan dilengkapi ya. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang tadi silakan dituliskan itu karena menambah informasi ya. Tadi sambil presentasi, guru juga sambil melakukan penilaian juga ya. Jadi bagaimana seberapa jauh penguasaan kalian ya dalam melakukan presentasi, bagaimana cara mempresentasikannya dan apa yang dituangkan dalam infografis ini, semuanya guru nilai ya. Seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Ada ya. Kalau tidak ada, tentunya kita akan setelah melakukan presentasi selalu harus ada apa? Evaluasi ya, silakan. Untuk pembelajaran hari ini kita akan melakukan evaluasi secara bersama-sama ya. Barangkali dari Ananda semuanya ada yang mau menyimpulkan perwakilan, silakan untuk dari evaluasi pembelajaran hari ini ya, silakan. Oh iya, silakan kelompok 2 Dinda, silakan berdiri nih biar kelihatan. Yo ya, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran yang dipelajari hari ini bahwasanya dari kelima teori tersebut ada teori Brahmana, Waisa, Sudra, Arus Balik, dan Kesatria. Dapat disimpulkan bahwa masing-masing teori memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jadi tidak ada teori yang salah. Nah, kesimpulannya itu ya. Jadi dari kelima teori, dari baik itu dari mulai arus balik atau Brahmana, Kesatria, Waisa, Sudra itu semua teori itu benar ya, tetapi kebenarannya itu tergantung bagaimana kekuatan dan kelemahan dari teori tersebut, tentunya dibuktikan dengan bukti-bukti atau peninggalan yang akurat dan yang ada ya, tentunya ya. Sampai di sini itu kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk selanjutnya guru akan mengakumulasi nilai ya, nilai untuk presentasi dulu ya. Sambil guru mengakumulasi, guru akan membagikan tes formatif. Silahkan kalian kerjakan, nanti kita koreksi bersama-sama ya.
5 menit cukup ya, satu soal 1 menit. Kita semua ya. Silakan kerjakan sambil guru mengakumulasikan nilai presentasi kalian ya. Ini sudah semua belum dikoreksi? Sudah. Silakan ya, guru absen. Areska, berapa yang jumlah yang benarnya? 80. Bayu? 4. 4 berarti berapa? 80 ya, karena 5 soal ya. Dinda, Dinda sakit ya. Dinda Rahma Yuliana. Berapa? 90. Arsini Fitri. 90. Fardan Ridho. 90. Mutiara Heksa. 90. Nur Hasana. 90. Silawati. 90. Yayan. 100. Dede Johanna. 95. Yuliasi. 90. Yuniasi. 45. Ya. Bu, belum. siapa? Oh ya, itu Ramadhani ketinggalan. Masih Ramadhani berapa? 90 ya. Oke, setelah berulang akumulasi ya. Untuk presentasi terbaik itu bentar nih hadiahnya. Ada yang suka jajanan nggak? Suka. Ya, coba bagi-bagi. Yang tertinggi yaitu jatuh pada